Kuncinya, 1. Latar belakang dari jurnal. 2. Deskripsi produk. 3. Bagaimana pengujian terhadap produk sehingga dikatakan pangan fungsional. Judul jurnal yang aku review adalah Daya Terima Proporsi Kacang Hijau Phaseolus raditya L dan Bekatul Rice Bran terhadap kandungan serat pada snack bar. Poin yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah apa itu serat dan apa itu pangan fungsional. Pasti kita familiar dengan kata tersebut kan? Tapi sulit untuk menjelaskan. Ya udah, aku akan jelaskan poin-poin tersebut. Pertama, apa itu serat? Serat merupakan kandungan dari makanan sumber nabati yang tidak dapat dicerna maupun diserap oleh tubuh. Sehingga di usus, serat berikatan dengan air dan dapat melancarkan pencernaan. Kedua, apa itu pangan fungsional? Pangan fungsional bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh, mencegah penyakit, dan dapat membantu pemulihan dan menjaga kondisi fisik kita. Di Indonesia, rata-rata masyarakat harus mengkonsumsi serat sebanyak 10,5 gram. Menurut Kemenkes Kesehatan Republik Indonesia, kebutuhan serat yang harus dicukupi rata-rata sekitar 30 gram per harinya. Melihat pentingnya kebutuhan serat bagi tubuh dan rendahnya asupan serat di Indonesia, sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan jumlah asupan serat masyarakat. Salah satu pangan yang memiliki serat yang tinggi adalah kacang hijau dan bekatul. Di Indonesia, biasanya kacang hijau itu dikonsumsi oleh masyarakat, dijadikan pangan olahan yang terbatas seperti bubur kacang hijau, isi dari bakpia, maupun sari minuman. Kacang hijau mengandung serat sebesar 7,5 per 100 gram sehingga dapat mencukupi kebutuhan serat sebesar 20% per harinya. Salah satu contoh produk pangan fungsional yang memiliki kandungan seratnya adalah snack bar. Apa itu snack bar? Snack bar berbentuk batang dan biasanya dijadikan sebagai makanan selingan yang berbasis sereal seperti oats, kacang-kacangan yaitu almond, kacang tanah, serta buah seperti apel, stroberi, pisang, kismis, dan masih banyak lagi. Snack bar telah banyak beredar di masyarakat dan sangat mudah dijumpai, baik di supermarket, minimarket, maupun toko-toko. Apalagi snack bar terus berkembang dengan berbagai rasa dan varian baru yang lebih enak dan menarik. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kacang hijau dan bekatul. Kacang hijau jenis green gram atau berwarna hijau yang masih baru dan utuh, sedangkan untuk bekatul yang masih baru yang berasal dari beras putih dan berwarna kecoklatan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental, sedangkan untuk rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 pengulangan. Jumlah kacang hijau dan bekatul yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1. Panelis penelitian terdiri dari 5 panelis terlatih yang berasal dari dosen Universitas Negeri Semarang. 30 panelis tidak terlatih yaitu mahasiswi dan mahasiswa. Kelima sampel produk snack bar diberikan kepada panelis dengan komposisi bahan yang berbeda-beda, yang bertujuan untuk mengetahui daya terima dari formula snack bar, proporsi kacang hijau, dan bekatul. Hasil penelitian uji organoleptik secara keseluruhan kepada panelis dengan penilaian terhadap karakteristik warna, aroma, tekstur, dan rasa
pada snack bar, proporsi kacang hijau dan bekatul. Hasil uji organoleptik secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel 2 dapat disimpulkan yaitu daya terima dari kelima formula snack bar kacang hijau dan bekatul dari rata-rata keseluruhan formula snack bar, panelis lebih memilih formula snack bar F3 yaitu 60% kacang hijau dan 40% bekatul dengan nilai sebesar 3,57 yang berarti dikategorikan suka hingga sangat suka sehingga dapat diterima oleh panelis. Ini dia penjelasan kenapa panelis lebih memilih formula snack bar F3. Pertama, warna makanan yang menarik dan tampak alamiah dapat mempengaruhi selera makan seseorang. Formula yang diproporsikan dengan kacang hijau dan bekatul membuat warna pada snack bar berwarna gelap kecoklatan. Warna gelap kecoklatan pada snack bar disebabkan oleh pertama, antosianin yang merupakan sumber pigmen hijau pada kacang hijau dan bekatul. Kedua, reaksi karamelisasi yang ditimbulkan dari proses gula dan madu yang dipanaskan membentuk warna coklat. Ketiga, reaksi Maillard yang timbul akibat proses pemanggangan snack bar. 2. Aroma atau bau yang diterima oleh hidung adalah campuran dari 4 aroma, yaitu harum, asam, tengik, dan hangus. Proses pemasakan dengan pemanasan tinggi menghasilkan aroma yang kuat. Tepung kacang hijau mempunyai karakteristik aroma yang langu sehingga penggunaan persentase tepung kacang hijau yang banyak dapat mempengaruhi aroma yang dihasilkan. 3. Tekstur. Semakin tinggi kadar air, maka semakin rendah daya patah yang dihasilkan karena tekstur snack bar akan menjadi lebih lembut. Hal ini disebabkan oleh terserapnya air ke dalam butiran produk sehingga dinding rongga tidak lagi kaku tetapi menjadi lebih lentur serta mudah hancur. Keempat, rasa pada formula snack bar F3 memiliki nilai sebesar 3,39 yang artinya panelis memilih suka. Perbandingan komposisi kacang hijau dan bekatul yang hampir seimbang membuat rasa snack bar disukai oleh panelis. Untuk hasil uji laboratorium dan hasil perhitungan DKBM atau yang disebut dengan daftar komposisi bahan makanan, kandungan serat pada snack bar F3 dapat dilihat pada tabel 3. Pada penelitian ini, formula snack bar terbaik F3 dengan proporsi 60% kacang hijau dan 40% bekatul memiliki kelebihan dari segi kandungan serat. Kandungan serat snack bar kacang hijau dan bekatul per takaran sari yaitu 20 gram sebesar 1,98 gram. Namun, untuk memenuhi kebutuhan serat per hari 13%, maka konsumen harus mengkonsumsi snack bar sebanyak 2 porsi, yaitu 50 gram. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.